Halo guys, ketemu lagi bersama Ribbon ID. Nah, beberapa waktu lalu gua ada ngasih airdrop ya dari Privatium, dan hari ini sudah didistribusikan ya 10 Privatium. Nah, airdropnya yang ini ya. Jadi di sini kita bisa dikasih 10 Privatium untuk rewardnya ya per akun, dan 1 Privatium per referralnya. Jadi udah didistribusikan dan kalian bisa membacanya ya di sini ya untuk announcementnya. Jadi di sini katanya private sale-nya udah selesai di sini dalam waktu beberapa jam aja sebelum deadline-nya. Jadi private sale-nya itu berakhir sebelum deadline ya. Nah, jadi mereka membagikan airdrop-nya dimulai dari sekarang dan akan didistribusikan 10 ppm ya per account-nya dalam batch 100 alamat sampai 2000 alamat ya, sampai tercapai 20.000 ppm, dan kayaknya udah selesai. Kemudian nanti setelah ini selesai mereka akan mulai membagikan kembali ya untuk 30.000 ppm untuk yang referralnya ya. Kemudian di sini ada announcementnya juga di sini bahwa mereka akan mengadakan AMA, katanya di sini AMA kedua ya. Kompetisi di sini dengan nilai 300 US dollar besok ya pada pukul 18.30 GMT di sini. Jadi kalau kalian mau ikut AMA ini, kompetisi AMA ini, bisa nanti besok diikutin ya. Ini lumayan loh 300 US dollar ini. Tapi kayaknya dibagi untuk 3 orang. Nah, di sini ada ininya ya, instruksinya. Katanya kami akan memilih 10 pertanyaan. Jadi nantinya 10 pertanyaan akan dipilih oleh mereka selama AMA, dan mereka akan membuat polling nanti, dan komunitas lah yang menentukan untuk memilih 3 orang pemenang. Jadi mungkin masing-masing akan mendapatkan 100 US dollar ya, lumayan lah ya. Siapa tahu kalian beruntung ya kan. Nah, gue penasaran juga sih sebenarnya untuk Privatium ini ya. Kemarin juga ada sedikit bermasalah dengan ya tentang airdropnya lah ya. Kalian yang katanya bootnya katanya udah hilang, bootnya dihapus dan macam-macam. Nah, sebenarnya ada yang bilang scam dan lain-lain. Sebenarnya nggak scam ya. Gue juga udah dapet 10 ini ya, 10 ppm, dan nanti juga akan dibagikan untuk yang referral ini ya. So di sini gue penasaran, kenapa gue penasaran, di sini udah habis aja untuk presale-nya sebelum deadline. Jadi agak lumayan terlalu cepat lah ya untuk private sale-nya berakhir dalam beberapa jam aja. Jadi saking antusiasnya orang sama koin ini, seperti apa sih token ini? Gue penasaran. Jadi di sini gue cari tahu token Privatium ini apa, dan apakah token ini bagus buat di hold maupun dibeli ya, seperti itu ya. Mereka juga kalau nggak salah ada mengadakan private sale juga di mana ya, di Dodo. Nah, kita tahu Dodo ya seperti apa ya, Dodo kita tahu. Dan ini 24 jam katanya habis itu untuk private sale. Oke, kita cari tahu bagus nggak token ini untuk di hold atau dibeli lah ya. So di video ini gue akan mengadakan giveaway juga, dan di sini untuk tampilan website yang pertama gue lihat cukup bagus sih untuk tampilan websitenya di sini. Dan Privatium itu apa sih? Nah, di sini kita cek ya, pribadi, keamanan, global, dan serikat. Apa maksudnya ini? Oke, kita tarik ke bawah. Ini use case. Jadi kasus yang mau dipecahkan sama Privatium ini adalah pemerintah dan institusi membuat hambatan bagi pengguna kripto. Apa saja pelanggaran privasi yang sedang berlangsung, dan mengapa pengawasan total tidak bisa dihindari. Jadi Privatium ini kayaknya untuk memecahkan kasus yang ini ya. Jadi kasusnya itu pemerintah dan institusi membuat hambatan bagi pengguna kripto ya, seperti di beberapa negara termasuk negara kita ya kan. Kemarin dilarang untuk penggunaan cryptocurrency. Nah, setelah sekarang diumumkan bahwa boleh. Kemarin dalam pidatonya presiden itu ada istilahnya kata-kata cryptocurrency, Bitcoin, dan lain-lain ya.
Oke, di sini jadi untuk Prepetium ini katanya untuk memecahkan kasus ini, kasus yang biasanya kripto itu dilarang di beberapa negara, dan untuk masalah pelanggaran privasi lah, pelanggaran hukum lah, dan lain-lain. Jadi di beberapa negara itu cryptocurrency ini masih dilarang ya, dan mungkin masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi untuk itulah Prepetium ini hadir katanya. Jadi di sini mereka membangun solusi tingkat teknologi, hukum, dan komunitas untuk menghindari pelanggaran privasi dari peraturan resmi. Komunitas kami dilindungi dari gangguan hukum dan pemerintah. Kok bisa ya? Oke, di sini katanya untuk pribadi, manajemen aset yang bersifat pribadi dan tidak dapat dilacak. Itulah ya. Pemrosesan kripto yang aman dan tersegel. Jadi setiap transaksi yang dilakukan melalui Prepetium memastikan bahwa tidak ada informasi tentang transaksi yang diungkapkan. Emang blockchain kayak gitu ya, emang tapi di beberapa exchange sih ada yang menghasilkan pakai KYC dan lain-lain ya. Otomatis informasi pribadi kita itu bisa dilacak ya. Kemudian di sini anonim, semua pihak yang terlibat tetap anonim katanya, tidak ada pengaruh eksternal yang dapat mengakses atau melihat informasi apapun tentang asal usul transaksi. Disetujui penerapan di tempat praktis yang sah secara internasional. Oke, kemudian serikat menyatukan kekuatan pembelian untuk mencapai posisi yang lebih baik di pasar publik melalui akuisisi dan manajemen aset yang lebih baik. Kemudian untuk globalnya, kapasitas organisasi global untuk kepentingan komunitasnya. Ekosistem Prepetium tersedia di mana saja di dunia, yang berarti setiap orang dapat memperoleh manfaat dari sudut manapun di dunia. Oke, jadi dia ini ya untuk memecahkan kasus ini katanya, yang pemerintah dan institusi membuat hambatan bagi pengguna kripto. Itu yang pengen dipecahkan. Nah, kemudian kita lihat untuk roadmapnya di sini. Jadi pada 2019 itu udah udah dibentuk tim. Wow, 2019 udah lumayan lama ya, 2 tahun yang lalu. Jadi timnya itu ada dari vintage dan IT juga. Kemudian pada 2020 kuartal 1 sampai kuartal 4 itu masalah akademis dan penelitian yang diperluas, menemukan masalah dan solusi perencanaan melalui penelitian ilmiah yang menyeluruh, ini riset ya. Kemudian pada kuartal 1 2021 itu realisasi MPV, dan kuartal 2 2021 penjualan dan tokenisasi. Nah, pada kuartal 3 nanti di 2021 itu penyelesaian hukumnya ya. Kemudian kuartal 4 itu finalisasi global, dan selanjutnya di sini untuk diantisipasi ya. Jadi Prepetium akan beroperasi penuh secara internasional, tersedia di seluruh dunia. Jadi yang mana kita menggunakan Prepetium ini aman dari pelanggaran privasi, dan itulah intinya ya, aman dari pelanggaran privasi dan pelanggaran hukum ya. Nah, ini pakar-pakar penelitinya ya. Ada di sini Alex Stern, ada Vitaly Nikolian, ada Gefford Airapetian. Oke, di sini ada juga LinkedIn-nya kalau kalian pengen tahu mereka ini siapa. Oke, yang sering diajukan tentang Prepetium. Jadi Prepetium itu tentang privasi dan perlindungan. Nah, ya kan? Jadi privasi dan perlindungan investor kripto tidak hanya di bidang teknologi, tetapi juga di lingkungan hukum. Ya benar sih. Komunitas kami dilindungi dari gangguan hukum dan pemerintah katanya. Prepetium seperti itu. Jadi aman lah ya dari pelanggaran privasi, pelanggaran hukum. Oke, bagaimana Prepetium itu dimulai? Ketika pemerintah dan institusi mulai menyerang privasi dan menciptakan hambatan bagi rata-rata pengguna kripto. Terlihat jelas bahwa pengawasan total tidak dapat dihindari. Oke, benar. Karena beberapa tahun yang lalu kripto juga dilarang di negara kita. Itulah sebabnya pada tahun 2019 beberapa tim peneliti dan perusahaan dari industri hukum, teknologi keuangan serta pemasaran dan penjualan bergabung bersama dalam upaya menciptakan sistem yang menyediakan manajemen aset pribadi dan pemrosesan kripto yang aman. Nah, setelah melihat cryptocurrency kehilangan inti privasinya, nah sedangkan yang namanya cryptocurrency itu kan privasi, dia anonim, terus itu juga nggak bisa dilacak. Tapi ya karena adanya hambatan dari pemerintah, istilah institusi, adanya campur tangan tersebut, maka sekarang yang namanya cryptocurrency bukan anonim lagi, ya kan?
Jadinya akhirnya decentralized ya kan, terpusat. Nah, dengan Privatium ini katanya setelah melihat cryptocurrency kehilangan inti privasinya karena banyak gangguan hukum dan kelembagaan, jadi tim Privatium berangkat untuk memberikan keamanan, privasi dan perlindungan komunitas kripto. Oh, itu jadi intinya ini ya. Jadi intinya ini memberikan keamanan, privasi dan perlindungan komunitas kripto secara hukum. Oke. Nah, kita lihat untuk ininya ya, Twitternya di sini 23.000 pengikut. Oke, di sini trending stock ya, dia masuk trending stock di sini oleh chatbot di sini. Ini ada PBM. Kemudian kita lihat untuk di BSC scan-nya di sini total supply-nya 80 juta dan holdernya 1082. Ini transaksinya. Oh, kayaknya cukup lumayan unik juga sih ini ya, dan pantas aja istilahnya beberapa orang banyak yang interest atau suka sama Privatium ini, sehingga dalam waktu beberapa jam aja udah sold out lah ya istilahnya ya. So pertanyaannya gimana sih punya gua, apakah gua hold ataukah kalau sudah listing di market akan langsung gua jual? Kayaknya gua bakalan hold, bahkan kalau lebih murah lagi gua akan beli kayaknya. Kalau lebih murah, tapi sekarang di private sale-nya aja harganya 0,2 US dollar per bijinya lah. Jadi kemungkinan pas masuk pasar, pas listing nanti kemudian akan lebih mahal ya. Jadi 0,2 US dollar per bijinya di sini. Nah, 2.800 per bijinya itu di private sale. Kemungkinan nanti pas listing mungkin kali berapa ya ini ya. Oke lah, semoga cepat listing juga dan semoga ini bisa menjadi koin naga berikutnya. So di video ini gue akan mengadakan giveaway juga. Jadi gue akan memilih 10 orang pemenang ya, yang masing-masing nanti gua kasih apa ya, koin ini aja deh, token Privatium aja. Gua kan punya ini dari referral juga ya kan, dapat dari referral juga. Gua bagiin 100 Privatium untuk 10 orang pemenang. Jadi masing-masing bisa mendapatkan 10 Privatium nantinya. So gimana caranya untuk mengikuti giveaway ini? Kalian cukup join di Telegram channel gua aja di sini di Airdrop Ribbon ID ini ya. Kemudian kalian subscribe channel ini bagi yang belum subscribe ya kan, di subscribe channel ini dan di like video ini juga, di share dan join di Telegram grup gua. Selanjutnya berkomentar di video ini dengan mencantumkan username Telegram kalian. Jadi username Telegram kalian dan juga alamat BSC kalian. Komentarnya seperti itu ya. Jadi komentar di video ini dengan mencantumkan username Telegram kalian dan juga alamat BSC kalian. Nanti gua cek ya. Syaratnya tadi subscribe channel ini ya kan, channel YouTube ini, kemudian join di Telegram channel gua. Itu aja syaratnya. Jadi gua akan bagiin 100 PBM atau Privatium untuk 10 orang pemenang, masing-masing mendapatkan 10 PBM. Oke, jangan lupa ya buat yang mau ikutan amaknya, mungkin gue juga akan standby nanti untuk amaknya ya. Siapa tahu ya kan bisa dapat $100. Di sini amaknya ada $300 untuk 3 orang pemenang. Oke, itu aja. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya di grup Ribbon ID Community. Terima kasih sudah menonton video ini dan see you next video. Bye bye.